Monggo Bu Ari, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa ketemu secara online ini ya. Setelah mungkin 2 minggu kalian libur semester, kita sudah mulai lagi aktif untuk kegiatan belajar mengajar walaupun secara online. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah supaya kita selalu bisa berkarya dan belajar untuk banyak hal yang bisa kita dapatkan. Baik, seperti tadi yang sudah diperkenalkan ke Pak Ari bahwa nama saya Aris Setiawati. Saya mengajar di agribisnis tanaman buah. Jadi dan juga nanti ada satu mata pelajaran lagi yaitu pembibitan dan kultur jaringan tanaman. Jadi jangan bosan-bosan ya kalau ketemu saya ya. Mungkin beberapa di antara kalian sudah pernah bertemu dengan saya. Ada yang mungkin hanya melihat dari jauh, itu Bu sopo sih, galak men gitu kan ya. Ya tapi itulah style saya, jadi jangan kaget. Mungkin kalau kata teman kakak kelas kalian, guru paling galak itu Bu Ari gitu kan ya. Tapi saya sekarang udah jinak. Gitu. Pada suatu saat aja mungkin kumat. Oke, tentunya kalian sudah tahu kan buah-buahan selalu jadi hal yang mungkin juga sangat diperlukan di masa pandemi ini karena buah adalah sumber dari vitamin dan mineral yang sebaiknya kita konsumsi pada saat ya setiap hari sebenarnya nggak perlu harus menunggu pandemi ya harus mengkonsumsi buah, tetapi pada masa-masa normal pun seharusnya kita harus mengkonsumsi buah untuk menjaga kesehatan kita. Oke, anak-anak, kira-kira buah apa sih yang disukai? Ini saya mau tanya salah satu dari kalian nih. Mas Ayu Naila, coba di open mic-nya. Mas Ayu Naila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana wajahnya nih Mas Ayu? Pengen lihat wajahnya nih. Saya Masya Yunaila Larasati dari kelas XATPH 1. X 11 ATPH 1. Oke, Mas Ayu senang buah-buahan apa nih? Jeruk itu paling suka. Oh, jeruk ya. Kira-kira jeruk apa nih? Jeruk jenis apa? Jeruk kita punya macam-macam loh jeruk. Ada jeruk siam, ada jeruk keprok, ada jeruk nambangan yang gede-gede itu. Jeruk pamelo namanya. Kira-kira senangnya jeruk yang apa ini? Jeruk yang semua jeruk saya suka. Oh, semua jeruk saya suka. Asal nggak jeruk makan jeruk ya? Iya. Oke, terima kasih Mas Ayu ya. Iya. Memang negara kita ini sangat kaya sekali dengan buah-buahan ya, baik itu buah yang semusim maupun buah yang tahunan, yang setiap kali bisa kita dapatkan di pasar atau bahkan buah-buah yang hanya musim-musim tertentu, ada bulan-bulan tertentu ada. Jadi kita harus sangat mensyukuri bahwa negara kita ini sangat kaya sekali dengan jenis buah-buahan. Kalau di luar negeri mungkin orang mempropagandakan one day one apple. Kalau pernah dengar itu ya, mungkin di negara-negara Amerika itu one day one apple. Ya karena mereka di sana cuma punya apel doang gitu kan. Tapi kita mungkin hari ini bisa makan rambutan, besok pisang, besok jeruk, besok lagi pepaya, besok lagi salak gitu. Itu memungkinkan buat kita di sini gitu. Jadi kita sangat kaya sekali dengan buah dan itu juga sumber vitamin buat kita. Harusnya kita harus lebih sehat sih daripada orang-orang di negara mungkin negara 4 musim ya. Oke. Kita di sini di SMK Negeri 1 Malang di kompetensi kalian agribisnis tanaman buah. Kompetensi kalian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura.
sama di hortikulturanya nih ya, kita belajar tentang bagaimana kita memproduksi buah. Kita pilih satu aja komoditi, nggak usah terlalu banyak ya. Kita tekuni satu, kebetulan kita milih buah melon. Kenapa melon? Salah satu pilihannya adalah melon bisa ditanam sepanjang musim, kita tidak tergantung musim. Kapanpun kita mau nanam bisa. Daerah kita di Malang Kota ini cocok juga untuk kita tanami dengan melon. Jadi kita termasuk di dataran sedang. Nah, mungkin berbeda dengan tempat lain yang menanam melon di sawah. Kalau kalian mungkin pernah jalan-jalan di daerah pantai utara mungkin ya, atau daerah dataran rendah lain, biasanya petani menanam buah melon di ladang atau di sawah ya, di open field istilahnya. Nah, kalau mereka yang menanam di luar greenhouse maksudnya, di sawah seperti itu, memang mereka bisa sih kalau mau nanam sepanjang musim ya. Hanya saja kalau musim hujan, nah ini sangat-sangat riskan sekali terkena penyakit. Sehingga biasanya petani untuk musim-musim hujan mereka nggak banyak yang nanam melon karena resikonya terlalu tinggi. Otomatis juga pengisida yang harus diberikan banyak sehingga high cost, banyak sekali yang pestisida yang harus dikeluarkan. Ada yang nggak dengar suara saya nih kayaknya ya? Yang lain dengar kan suaranya? Cukup jelas? Dengar, Halo? Bu, dengar. Dengar ya? Oh, mungkin masalah jaringannya dia aja ya kali ya. Mudah-mudahan bisa segera mendengar. Oke, jadi kita di sini akan belajar menanam buah melon, tapi istimewanya kita tanam melonnya di dalam greenhouse dengan sistem hidroponik. Ya, kenapa hidroponik? Karena kita bisa memberikan treatment kepada tanaman, terutama dari segi pemupukan unsur hara yang diberikan tanaman, kita bisa atur. Jadi tanaman pengennya apa nih? Misalnya N-nya tinggi, P-nya tinggi, K-nya juga tinggi, kemudian unsur mikronya juga harus lengkap. Nah, kita bisa berikan dengan teknik sistem hidroponik ini. Berbeda dengan tanah, kalau di tanah kita harus tahu dulu nih unsur hara yang ada di tanah itu apa aja. Sehingga nanti kita berikan pupuknya apa. Jadi kalau di hidroponik kita memang full kita yang sendiri yang atur apa kebutuhan tanaman. Nah, kita selain memproduksi buah melon secara buah melon untuk konsumsi yang biasa kita jumpai di pasar ya, kita juga akan memproduksi benih melonnya sendiri. Jadi nanti kita sudah kerjasama dengan PT Benih Citra Asia untuk produksi benih. Jadi ini mungkin bisa jadi alternatif kalau mungkin nanti kalian lulus dari sini mau usaha jadi wirausaha tani, mungkin bisa jadi pilihan mau produksi buah konsumsi ataukah mau produksi untuk benih. Karena untuk buah melon ini kalau untuk produksi benih ini istimewa juga. Karena panen untuk benih dan panen untuk buahnya itu fasenya sama, umurnya sama. Sehingga ketika kita produksi benih, kita juga selain bisa kita panen bijinya untuk kita jadikan benih, buahnya pun juga kita bisa jual sebagai buah meja atau buah konsumsi. Sehingga kita bisa dapat double income. Jadi dari benihnya juga dari buahnya. Nah, terkait dengan itu selain hal-hal yang nanti kita akan pelajari, bagaimana sih menanam buah melon itu dari mulai
pengolahan lahan atau dalam hari ini persiapan greenhouse-nya, sampai kemudian panen dan pasca panennya. Nah, dari praktek yang kita lakukan itu kita juga akan bisa membangun sikap-sikap yang dibutuhkan di dalam menghadapi dunia kerja nanti. Salah banyaknya ini kemarin saya sudah coba rangkum, kejujuran. Nah, kenapa sih nanam aja bisa menimbulkan kejujuran? Karena gini, satu contoh ini, kalau misalnya ada yang praktek kemudian, udah ini besok diwiwil ya, misalnya dilakukan pemangkasan. Nah, ketika ditanya, sudah dipangkas? Sudah Bu. Padahal dia nggak mangkas nih, misalnya ini ada yang nakal gitu. Ketika dilihat ke lahan ternyata tunas airnya banyak yang tumbuh gitu kan. Nah, berarti dia bohong kan kemarin. Dia berarti belum melakukan pemangkasan, tapi udah bilang sudah gitu. Nah, tanaman itu nggak bisa dibohongin. Jadi ketika kita lihat di lapangan ternyata tunas airnya kok banyak gitu. Berarti dia kemarin bohong. Nah, itu salah satu contoh. Jadi dalam kita bercocok tanam kita nggak bisa bohong sama tanaman gitu. Udah disiram ya, udah Bu. Udah banyak ya nyiramnya, udah. Padahal dia nyiramnya cuma selewat aja misalnya. Ternyata besoknya tanamannya layu, medianya kering misalnya. Nah, itu juga hal-hal kejujuran yang perlu kita bangun di dalam kita melakukan suatu proses budidaya. Disiplin. Nah, disiplin ini juga kalau kita nggak disiplin, misal ini ketika kita melakukan polinasi, itu harus pagi sebelum jam 8. Kalau polinasi dilakukan pada kondisi siang hari, mungkin polinasinya tidak akan berhasil. Nah, kalau kita nggak disiplin, misalnya kita melakukan polinasi jam 10 siang karena kesiangan bangun misalnya. Nah, itu nggak akan jadi nanti buah yang akan kita polinasi. Rontok, kuning rontok, busuk, dan sebagainya. Nah, hal yang kayak gitu kita harus belajar untuk mendisiplinkan diri, terutama supaya kita bisa menghasilkan suatu produk yang berkualitas. Kerja keras juga kita perlukan, karena kalau kita nggak mau bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang bagus, ya nggak akan bisa. Pantang menyerah. Nah, ini kadang-kadang di dalam proses budidaya tanaman ini kita akan melalui beberapa kendala, misalnya serangan penyakit. Ini tidak bisa kita hindari, terutama seperti sekarang kondisi iklim tidak menentu ya. Kalau kita perhatikan sekarang bulan Juli ya sekarang, pada Juli itu biasanya di Malang itu musim kemarau. Sementara kemarin-kemarin masih kita jumpai hujan, bahkan hujan lebat sekali sampai badai angin seperti itu. Nah, itu juga beresiko terhadap tanaman yang kita tanam, misalnya serangan jamur yang bisa menyebabkan penyakit walaupun di dalam greenhouse, tapi karena kondisinya juga masih lembab, jadi itu juga potensi menimbulkan penyakit. Nah, kalau kita begitu kemarin di greenhouse baik-baik aja, begitu lihat tanamannya, kuning semua atau udah mulai menguning karena kena penyakit. Nah, kalau kita menyerah, kita nggak berusaha untuk mengendalikan, ya sudah, kita nggak akan bisa panen gitu kan. Nah, kreativitas ini juga perlu. Misalnya ada hal-hal yang kita temui di lapangan harus perlu kreatif, misalnya pada suatu waktu listrik mati nih, karena kultur jaringan juga perlu listrik ya untuk pompa gitu. Ternyata listriknya mati. Nah, berarti kita kan harus nyiram. Terus nyiramnya gimana nih? Masa ya harus pakai gembor satu-satu gitu kan? Nah, itu diperlukan kreativitas. Misalnya kita punya selang nih, selangnya pendek-pendek. Berarti kita harus nyambung selang nih supaya kerjaan kita lebih efektif. Nah, hal-hal yang kayak gitu juga diperlukan.
tekun. Nah, ini juga ketekunan ini diperlukan juga, karena kalau kita nggak tekun melakukan sesuatu mut-mutan misalnya, ya itu juga nggak akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Teliti. Nah, kenapa perlu teliti? Nah, ketika kita melakukan pemangkasan atau polinasi, terutama ketika kita memproduksi benih melon, nah kita harus teliti untuk mana buah bunga yang sudah layak untuk dipolinasi misalnya. Itu juga kita harus bisa memilih. Kita harus tahu betul mana yang sudah tepat fase, mana yang belum, mana yang sudah lewat. Kita harus diperlukan ketelitian di situ. Sehingga, nah, dengan kalian nanti mengikuti pembelajaran ini, diharapkan sikap-sikap itu akan tumbuh. Karena kalau kita menumbuhkan sikap, ya kita nggak bisa guru, saya sebagai guru misalnya, atau guru yang lain, hanya menyanggakan jujur itu kayak gini, disiplin itu kayak gini, itu nggak bisa kayak gitu. Harus kalian sendiri yang mengalami, harus kalian yang melakukan step by step, learning by doing, sehingga secara tidak langsung sikap itu akan tumbuh di dalam diri kalian. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk menuju ke sana gitu. Jadi ketika kalian nanti lulus nanti, apapun profesi kalian, apapun yang kalian kerjakan, itu diharapkan sikap-sikap ini sudah ada dalam diri kalian. Kejujuran, disiplin, kerja keras, pantang menyerah, kreatif, tekun, teliti. Nah, itu sudah otomatis ada di dalam diri kalian gitu ya. Selama ya kita masih punya waktu selama 2 tahun ya sebelum kalian nanti lulus, ya ayo kita bareng-bareng untuk belajar menuju ke sana. Nah, fisik dan stamina juga harus kuat nih. Oleh karena itu jaga kesehatan selalu. Karena ini masih masa pandemi ya, prokesnya ya harus ditegakkan gitu kan. Sekolah, kalau keluar rumah, ke sekolah ya harus pakai masker, sekarang malah dianjurkan pakai masker double. Ya kita lakukan gitu kan. Kalau nggak mau pakai masker double ya pakai masker yang KN95 atau KN94 itu mungkin bisa membantu. Jadi kita sama-sama saling menjaga lah untuk kesehatan kita semua. Jaga stamina supaya kita tetap sehat, makan bergizi, ya sayur buah harus, ya. Di sekolah kita sudah produksi sayur, produksi buah, ya kalau bisa kita konsumsi dari situ lah, karena produksi terutama sayur yang kita produksi juga non pestisida, lebih sehat, ya mungkin nanti bisa orang tuanya, Bu kalau beli sayur nanti di sekolah aja, seperti itu. Jadi kalau perlu kalian juga di rumah mencoba sendiri, gitu. Kalau bisa nanam apa yang mungkin bisa ditanam di rumah ya dicoba gitu loh. Mungkin itu dulu dari saya. Kita lihat mungkin untuk lebih jelas apa yang nanti akan kita lakukan di agribisnis tanaman buah ini. Mari kita lihat tayangan video berikut supaya kalian bisa mendapatkan bayangan nanti apa yang akan kita kerjakan. Pak Ari mungkin bisa di-share videonya Pak Ari. Sudah terlihat gambarnya? Sudah ya? Udah Pak Ari, udah. Oh ya, sebelum saya mulai nanti kalian bisa video ini like dan subscribe dan juga share ke teman-teman kalian ya. Oke. Dan juga oh ya, itu tadi di kolom chat sudah saya
buatkan untuk link absen. Silakan absen. Setelah nanti acara ini selesai atau akan selesai, silakan absen di kolom chat. Ya. Nah, udah kita saksikan tadi ya gambaran praktik yang akan kita kerjakan di greenhouse buah. Oh, tadi belum saya singgung ya bahwa kita punya satu greenhouse yang menggunakan modul IoT. Apa itu IoT? Internet of Things. Jadi kita menggunakan sensor-sensor di dalam greenhouse tersebut. Kita bisa atur lewat Android terkait dengan manipulasi suhunya, kelembapan, termasuk penyiraman dan untuk penentuan nutrisinya berapa banyak yang harus diberikan. Jadi waktu kita mungkin sedikit lagi, mungkin ada yang mau bertanya, silakan raise hand. Kalau malu-malu bertanya mungkin bisa lewat chat. Ya ditulis di situ apa pertanyaannya untuk Bu Ari. Sambil yang lain mungkin bisa isi form kehadiran ya. Sambil menunggu tanya. Ayo dong, nanya dong. Masa nggak penasaran sih?
Silakan. Kalau nggak ada yang nanya, saya loh yang nanya loh. Atau untuk itu saya yang tanya, Bu Ari. Bu Ari. Iya Pak Ari. Itu kira-kira panen melonnya itu berapa bulan sekali ya? Kok bisa besar-besar seperti itu ya? Nah, lama Pak Ari 5 tahun kali ya? Oh enggak ya. Jadi melon ini memang termasuk golongan tanaman buah semusim ya. Kalau tanaman buah tahunan seperti jeruk, apel, kita mungkin harus menunggu 3 atau 4 tahun lagi untuk bisa panen. Tapi kalau untuk melon, kita nggak usah nunggu lama-lama ya. Ntar capek nih yang praktek ya. Kok nggak panen-panen, nggak ngerasain hasilnya gitu kan. Kita butuh waktu sekitar 2,5 bulan lah untuk bisa memanen buah melon seperti yang sudah kalian saksikan tadi ya. Kita produksi buah melon golden untuk melon konsumsi. Mixnya kemarin kita bisa mencapai 14%. Untuk kadar gulanya itu udah cukup manis banget ya. Nanti kalian boleh coba nih kalau misalnya kita pas panen buah melon golden, siapapun boleh beli loh ya. Manis banget dan kita biasanya di pohon pun sudah banyak yang inden untuk membeli buah melon golden kita. Kita bisa jual 20 sampai 25.000 per kilo karena memang buah premium ya itu. Kalau kalian di pasar-pasar mungkin jarang menemukan itu. Kalau mau menemukan mungkin di Lailai atau di supermarket di Superindo misalnya. Superindo pun jarang juga yang produksi buah melon golden ini gitu. Jadi cukup mungkin ya 70 hari lah kita sudah bisa panen. Ya itu ya, 70 hari bisa panen. Sebelum panen pun pengalaman yang kemarin seperti yang dikatakan Bu Ari, itu sudah ada namanya masing-masing. Jadi sudah ada pemesan, saking larisnya ya. Wong saya sebagai guru dan guru-guru yang lain itu juga hanya kebagian apa ya, karen-karen nih. Sing gede-gede wis dituku orang-orang semuanya. Saking larisnya. Oke, ada yang mau bertanya silakan. Mungkin di kolom chat. Mungkin kalau diungkapkan ini kesulitan bisa ditulis di kolom chat apa pertanyaannya. Silakan. Firdaus mau bertanya? Mana nih Firdaus nih? Meka. Mana Meka nih? Meka, tampakkan wajahmu Meka. Meka Alkansa. Ayo kalau nggak ada yang nanya saya ulangi nanya loh ya. Ada yang mau nanya lagi? Ray Virgi Iqbal, mana nih? Ini Ray Virgi Iqbal. Ayo di open mic, open kamera coba. Udah mandi pada? Kalau pembudidayaan, apakah bunganya nanti bakalan dijual atau hanya dirawat saja? Mas Ayu ya ini. Oke. Jadi semua praktek yang kita lakukan di sekolah itu memang kita jual. Untuk apa? Supaya kita bisa tahu apakah produk yang kita hasilkan itu sudah sesuai standar pasar atau belum.
Jadi kalau kita bisa menjual produk kita, baik itu tanaman hias, baik itu tanaman buah, tanaman sayur, artinya produk kita itu sudah sesuai standar pasar, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Sehingga kita bisa evaluasi lagi kalau misalnya produk kita nggak laku nih, berarti harus kita lihat feedback lagi, kenapa kok nggak laku? Apakah jelek, kurang bagus, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen? Nah, itu perlu dievaluasi lagi. Sehingga ya itu sebagai indikator lah, indikator bahwa kalian sudah berhasil untuk melakukan sebuah praktek. Begitu. Mas Ayu, gimana? Udah jelas? Mas Ayu? Ada lagi yang bertanya, silakan. Di Mas Ayu ini lewat ya. Mas Ayu Naila Larasati. Oke, Mas Ayu. Silakan. Yang mau namanya dapat hadiah dari saya, nanti diambil ketika masuk ya, ditagih ya. Mas Ayu dapat hadiah pertama ini. Dapat door prize. Yang lain jangan nanya nggak dapat hadiah. Kayaknya saya yang tanya pertama, Bu Adi. Enggak, Pak Arif dah. Saya. Pak Arif juga harus tanya dulu. Silakan, ada yang tanya? Ayo, ada yang pengen dapat door prize nggak? Kalau kanannya nggak dapat door prize deh pokoknya. Mungkin Bre? Silakan Bre. Ada yang mau tanya? Desi Adinda, oke. Mana sih Desi Adinda? Boleh dong dibacain, baca sendiri ininya, pertanyaannya. Sambil saya kenalan, saya kan kemarin nggak ngajar kalian di kelas 10 ya, jadi nggak tahu yang mana yang namanya si A, si B, si C. Desi Adinda mana dong? Ayo. Ya, Bu. Udah mandi belum? Assalamualaikum. Oh, udah mandu kan? Waalaikumsalam. Gimana Desi? Ayo, mau nanya apa nih? Kalau boleh tahu, hasil dari panen itu diperjualbelikan kemana, Bu? Kalau sudah panen. Oke. Kita jadi konsumen. Jadi ini juga salah satu pembelajaran juga di kewirausahaan ya. Jadi nanti kita akan cari konsumen, kita akan datang konsumen kita, siapa sih kira-kira yang bisa kita jadikan konsumen, mungkin tetangga, saudara, kenalan dan sebagainya. Nah, kita jual pakai online bisa, kita tawarkan langsung ke calon konsumen kita bisa. Itu juga salah satu pembelajaran kalian nanti ya. Saya juga ikut jualin gitu, biasanya saya posting aja di status, pasang status, sudah teman-teman saya udah pada pesan gitu kan. Kita tawarkan, kita japri lah WA, ini ada panen seperti ini, kualitasnya seperti ini, benefitnya begini, harganya sekian gitu kan, nanti kita bisa tawarkan itu. Jadi itu juga salah satu pembelajaran juga untuk kita bisa menjual produk, karena kita udah produksi. Kalau udah kita produksi, kita nggak bisa jual ya percuma. Jadi goal kita adalah produk kita bisa diterima oleh konsumen, gitu ya Desi Adinda ya. Iya. Nanti kita belajar sama-sama ya. Terima kasih, Bu. Oke, makasih Adinda. Ada yang nanya lagi kayaknya? Rizal kayaknya. Mana nih Rizal? Tampakkan dong. Rizal udah mandi belum? Kalau nggak berani open cam ini kayaknya belum mandi nih. Rizal mana Rizal? Rizal, misalnya kamu Rizal. Kapan PKL ini kayaknya Pak Arif yang jawab ini ya. Oke, terima kasih Bu Ari. Untuk PKL ini sudah sangat antusias kayaknya.
belum juga tatap muka, baru pertama kali tahun ajaran dibuka langsung tanya PKL. Mungkin dapat kabar-kabar enak kalau PKL itu di luar enak eh, dan lain sebagainya itu ya. Kapan PKL? Kalau tahun kemarin itu PKL dimulai pada semester genap kelas 2 selama 6 bulan. Selama 6 bulan. 3 bulan 3 bulan di sekolah, 3 bulan di Dudi. Jadi selama 6 bulan itu kita change ya. Katakanlah dalam satu kelompok di tanaman buah itu biasanya kita sudah ada MOU dengan PT BCA, Benih Citra Asia. Di mana Pak? Di Batu cabangnya, pusatnya di Jember. Waduh, masuk PKL di Jember? Nah, kenapa tidak? Tapi enggak. Untuk PKL yang apa namanya kalian ini adalah di Batu, di Batu katakanlah ada 10 anak. 10 anak ini nanti 5 anak PKL di sekolah dulu, 5 anak PKL di PT BCA sana, Batu, selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, ditukar. Yang di Batu pindah ke sekolah, yang di sekolah pindah ke Batu. Loh, kenapa Pak kok seperti itu? Tujuannya adalah supaya kita dapat, yang pertama, dapat pengalaman. Artinya yang tidak ada di sekolah, kita bisa dapatkan di tempat PKL. Yang nantinya di tempat PKL kita dapatkan bisa diterapkan di sekolah. Itu tujuannya. Pak, untuk yang saya ini yang kelas 2 sekarang PKL-nya kapan, Pak? Nah, itu kalau kita mengacu pada tahun kemarin itu adalah semester genap. Tapi karena kondisi pandemi seperti ini ya, bisa saja peraturannya berubah. Artinya begini, kalau kalian kemarin kan masuk tatap muka dan juga praktek itu kan hanya secuil saja, sehingga kalau diberangkatkan PKL katakanlah pada semester genap ini mungkin agak-agak apa ya, kurang. Kami memberikan bekal itu sangat-sangat kurang karena kondisi pandemi ya, tatap mukanya juga kurang sehingga prakteknya juga kurang karena sebelum PKL itu harus dibekali dengan praktek yang mumpuni supaya apa? Supaya nanti di tempat PKL tidak blank, tidak nol potol pengetahuannya. Nah, untuk itu ada wacana untuk kalian itu PKL-nya mungkin pada semester 5 atau pada kelas 3 semester ganjil. Nah, seperti itu. Ada wacana itu kalau ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan sama dengan tahun kemarin berarti ya semester genap kelas 2. Ya, semester genap kelas 2. Kalau kita hitung sebagai pengetahuan saja, kelas 1 itu kelas 1 semester ganjil itu semester 1 kita menyebutnya ya. Kelas 1 semester genap semester 2. Kelas 2 seperti kalian sekarang ini naik ke kelas 2 itu semester 3. Ya. Nanti semester berikutnya pada bulan Januari, Februari itu semester 4. Ya. Kemudian naik ke kelas 3. Kelas 3 pertama, kalian pertama naik itu semester 5. Kemudian nanti semester genap semester 6. Nah, nanti saya ulangi lagi, kalau seumpamanya tidak ada perubahan, berarti kalian PKL-nya pada semester 4. Pada semester 4. Mungkin bulan-bulan Januari, Februari tahun 2022. Nah, kalau ada perubahan, berarti kalian nanti akan PKL mungkin semester 5, kelas 3. Nah, itu. Karena apa? Kok ada perubahan, Pak? Iya, karena kondisi pandemi seperti ini, seperti kalian, itu yang saya katakan tadi, itu harus ada pembekalan dulu. Artinya praktek di sekolah harus mumpuni dulu. Ya. Karena kemarin
istilahnya tatap mukanya itu sangat-sangat jarang sekali, pernah masuk, tapi juga hanya perkenalan keliling saja, itu mungkin bisa dirubah pada kelas 3. Seperti itu pelaksanaan PKL-nya. Saya rasa itu pertanyaan dari Rizal, gitu Rizal. Ya, kita tunggu informasi lebih lanjut. Kayaknya ada yang nanya lagi nih Pak Arief ya. Terkait PKL ini pada serius banget sama PKL. Nah ya, kayaknya banyak yang apa istilahnya tanya PKL ini. Karena mungkin dapat kabar PKL nang Jopo iso melaku-melaku dan sebagainya. Nah, ini ada yang tanya Saskia Sabrina. Ya. Pak, bolehkah menentukan tempat PKL-nya sendiri? Nah, pada dasarnya kami yang menentukan. Ya, jadi begini. Ya, acara ini tujuannya adalah memberi gambaran kalian. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ada tanaman buah, tanaman sayur, tanaman hias. Besok kalau tidak salah Zoom tanaman sayur. Nah, tujuannya diadakan acara seperti ini adalah memperkenalkan seputar tanaman buah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Ari tadi. Nah, itu untuk memberi gambaran kalian, nanti, oh iya saya kok tertarik dengan tanaman buah ya. Nah, nanti ada pengelompokan sesuai Pokja. Setiap kelas pasti ada pengelompokan. Katakanlah di situ Firdaus dan Bre, saya kok cocok di tanaman buah ya. Nah, berarti nanti dimasukkan ke dalam Pokja tanaman buah. Selama kelas 2 dan kelas 3, Bre dan Firdaus itu akan fokus pada budidaya tanaman buah. Nah, nanti penentuan PKL-nya otomatis nanti Bre dan Firdaus juga akan masuk ke tempat PKL tanaman buah. Nah, seperti itu untuk penentukan tempat PKL. Selain itu kami juga akan berkoordinasi dengan guru-guru ATPH yang lain untuk menentukan si A, si B, si C dan seterusnya ini masuk ke Pokja apa, PKL-nya di mana. Tapi paling tidak setelah ini nanti kita akan mengelompokkan siswa sesuai Pokjanya. Ada Pokja hias, ada Pokja tanaman buah, ada Pokja tanaman sayur. Dan nanti akan disusul Pokja kultur jaringan. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Ari? Ya, tambahan. Mungkin ada tambahan dari Bu Ari? Silakan Bu Ari. Oke. Kalau berdasarkan lalu ya kita juga kerjasama dengan guru BK untuk menelusuri terkait dengan bakat kalian. Seperti kita ketahui bahwa masing-masing orang itu punya bakat masing-masing ya. Ada yang mungkin rasa seninya lebih tinggi misalnya. Kemudian ada yang lebih suka pekerjaan yang rutin misalnya. Terus ada yang dia bisa mengerjakan dua atau tiga pekerjaan dalam satu waktu. Nah, ada yang seperti itu. Ada yang orang yang teliti banget kalau mengerjakan tekun gitu ya. Kalau mengerjakan sesuatu yang renik-renik yang kecil itu dia seneng gitu. Nah, nanti juga akan kita lakukan semacam tes bakat seperti itu. Kita nanti kerjasama dengan Bapak Ibu guru dari bimbingan konseling. Nanti kalian akan diberikan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin pertanyaan ini simpel-simpel. Artinya mungkin kalian juga tidak menyadari bahwa kalian memilih itu karena berdasarkan kesukaan dan cocok dengan diri kalian gitu kan. Nah, nanti dari situ dianalisa bahwa oh iya misalnya si Saskia misalnya ini kok dari kuesioner yang diisi kok dia kayaknya jiwa seninya menonjol ini. Nah, makanya kita
taruh dia di pokoknya tanaman hias misalnya. Seperti itu, karena di tanaman hias, ya namanya tanaman hias ya, kita hubungannya dengan art, dengan keindahan, dengan seni, dan kayak gitu. Jadi nanti kita kelompokkan ke situ. Kemudian mungkin ada yang dari kuesioner yang kita berikan itu dia kecenderungannya senang kerjaan yang rutin misalnya. Tidak terlalu banyak macam pekerjaan yang harus dia lakukan. Nah, itu nanti kita kelompokkan di tanaman sayur. Kalau misalnya ada dari kuesioner itu, dia tipenya anak yang nggak suka di luar nih, lebih tenang, nggak suka apa ya jenenge perawakan guyon dan sebagainya kayak gitulah. Lebih rapi, lebih teliti, suka mengerjakan hal-hal yang telaten, yang kecil, yang ini. Nah, mungkin nanti kita akan masukkan ke pojok kultur jaringan. Karena kalau di kultur jaringan itu harus orang yang teliti betul, yang tekun banget, apa ya motorik halusnya itu juga lebih banyak digunakan di situ. Kemudian lebih tenang orangnya. Jadi kalau di kultur jaringan itu memang harus orang yang tenang karena resiko pekerjaannya juga lebih tinggi. Karena di kultur jaringan nanti kita banyak bekerja dengan api. Api ketemu alkohol. Itu pasti karena alkohol kita gunakan untuk sterilisasi alat. Sehingga kalau orang yang tidak tenang, tipenya gerusa-gerusu, tidak rapi orangnya, itu nanti juga akan berisiko terhadap pekerjaannya. Bisa jadi habis naruh alat di alkohol, kemudian dibakar, pas ditaruh di api karena kita biasanya seriusnya kita bakar ya alatnya. Ya habis dimasukkan lagi karena saking bingungnya gitu kan. Nah, itu tidak kita inginkan. Jadi nanti dari kuesioner itu yang diberikan nanti akan menunjukkan bakat kalian. Jadi bukan berdasarkan like and dislike ya, tapi dari diharapkan itu sesuai dengan apa yang ada pada diri kalian. Kadang-kadang kita nggak menyadari loh kalau kita, oh ternyata kita itu tipenya orangnya kayak gini ya. Kadang-kadang kita nggak menyadari itu gitu loh. Kadang kita memilih sesuatu itu berdasarkan temen milih itu teman dekatku, aku ikutan juga gitu. Padahal itu belum tentu cocok buat kita. Gitu. Jadi nanti mungkin salah satu teknik kita untuk mengelompokkan kalian juga dengan cara kuesioner tadi. Mungkin itu ya. Kemudian sama PKL masih ada KBM. Ya, masih ada KBM. Jadi kita lakukan secara online dimanapun kalian berada, nanti tetap akan bisa mengikuti. Biasanya materi-materi kita upload di malam hari, dikerjakan di malam hari, sehingga kalian punya waktu untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan selama PKL. Dan itu pun juga nanti akan terkait dengan apa yang kalian kerjakan di PKL gitu. Kemudian tadi ada pertanyaan lagi apa Pak? PKL apakah di Batu aja? Paling Banten kita sampai saat ini masih di Batu ya, karena di Malang alhamdulillah juga banyak tempat-tempat yang bisa kita ada kerjasama untuk PKL. Apalagi di masa pandemi ini kita juga nggak berani PKL di luar kota karena juga berisiko. Jadi kita antara di Malang dan di Batu. Kalau di Batu paling setengah jam itu udah nyampe ke sana, tidak terlalu jauh. Kalau yang pengen kos juga bisa kos di sana. Kalau mau yang PP tiap hari juga bisa. Jadi itu mungkin. Selain juga di sekolah juga kita bisa lakukan PKL juga karena tempat praktek kita sudah support untuk lakukan PKL. Itu mungkin ya. Ini 984 siapa ya namanya ya? 984 bla 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 itu pakai huruf? Dipakai angka? Namanya siapa? Halo? Ini nggak ada namanya ini.
Okay, any question? Udah? Saya kira sudah jelas ya anak-anak. Nanti kalau masih ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut, bisa WA Bu Ari untuk tanaman buah atau bisa langsung ke sekolah kalau setelah PPKM ini untuk langsung istilahnya pemanasan praktek, karena setiap hari ada siswa atau kakak tingkat kalian untuk piket, ya piket tanaman buah. Silahkan kalau mau belajar, silakan setelah PPKM ini, ya atas atau dengan izin orang tua dulu, ya. Kami sangat terbuka sekali. Oke. Saya rasa itu, oh ya, nanti sekitar jam 10 ada kakak tingkat kalian yang kelas 3 itu juga mau lakukan Zoom meeting untuk presentasi laporan PKL. Nah, barangkali dari kalian ada yang tertarik, penasaran, itu bisa ikut Zoom meeting. Nanti linknya bisa saya share lagi. Itu ya, silahkan ikut, nggak apa-apa. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, besok dilanjutkan Zoom lagi dengan jam yang sama, tanaman sayur. Ya, oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kami akhiri, saya dan Bu Ari mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan kalian selama mungkin kurang lebih 1 jam ya, tidak terasa. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat ya. Semangat, tetap sehat, jaga kesehatan, jangan kemana-mana, ya, supaya tetap sehat, tetap semangat, ya, karena musim pandemi seperti ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh ya, jangan lupa absennya ya, diisi di kolom chat. Ya, kalau sudah ngisi bisa nanti setelah saya tutup bisa meninggalkan room Zoom meeting ini. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ngisi bisa meninggalkan ruang Zoom meeting ini. Yang sudah ngisi absen bisa meninggalkan, bisa leave Zoom meeting. Silakan.
Belum bisa absen ya? Kok beberapa ada yang sudah bisa? Oke, saya perbaiki dulu. Nanti setelah saya perbaiki, saya share di WA saja, ya, grup WA.